Oke, oke. Kegiatan Zooming hari ini juga saya rekam ya. Jadi sebentar, ini saya ganti backgroundnya di mana ya? Oke, oke. Silahkan ketikkan komentar atau pertanyaan. Pertanyaan di kolom komentar. Jika ada ngetik karo ngomong. Jika ada kesulitan. Bukan tidak terdengar suaranya, Pak. Oke, silakan. Oke, ini backgroundnya diganti Mas, kayaknya kok lali Mas. Ini background Zoom sebelumnya. Agara, jangan begitu, tak Pak Amber dibantu dong. Oke, monggo silakan. Oke, cost virtual background. Nah, ini ketemu. Saya ganti backgroundnya. Nah, ini pas ini bumi. Oke. Sudah 13 orang yang bergabung di Zooming kali ini. 14 orang. Terima kasih. Oke, saya absen ya. Ini ada Naila Safitri, Fatima Azhara, Rashid, Rama, Vika, Carla, Muhammad Sultan Hanan, Marsha, Yuliandra, Muhammad Rizky Sakib, Hikmah, Yeni, Siti Isnaini, Jihan. Oke, terima kasih. Saya mulai saja ya materinya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi SMA Negeri 1 Kedunguni kelas 10-2. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Mungkin banyak suara-suara di belakang, mohon maaf. Oke. Oke, kita mulai materinya. Oke. Materi kali ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan dinamika litosfer, ya, hubungannya dengan manusia dan akibatnya. Oke, indikatornya yaitu aktivitas manusia dalam pemanfaatan batuan penyusun litosfer, ya. Saya akan menjelaskan kaitannya dengan asal dari batuan dan siklus batuan nanti ya. Kemudian pengaruh tektonisme terhadap kehidupan. Yang ketiga, pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Dan keempat, pengaruh seisme terhadap kehidupan. Kelima, pengaruh proses eksogen terhadap kehidupan dan pembentukan tanah dan pemanfaatannya. Oke, kita mulai dari pengertian litosfer dulu. Secara bahasa, litosfer yaitu dari asal kata litos dan sfer ya. Litos itu batuan, sfer itulah lapisan ya. Jadi lapisan paling atas di bumi disebut lapisan litosfer atau kalau bahasa kitanya kerak bumi ya. Kemudian lapisan-lapisan penyusun di dalamnya ya. Ada lapisan mantel, ada lapisan inti bumi. Nah, lapisan ini terdiri atas zat padat yang dinamakan batuan secara umum. Terbagi menjadi dua, yaitu lapisan sial, silikat aluminium, dan lapisan sima atau silikat magnesium. Sial dan sima. Ya. Nah, ini secara visual tergambarkan lapisan bumi seperti ini ya.
Jadi dimulai dari lapisan kerak bumi atau crust ya, yang tadi terdiri dari sial dan sima itu ya. Kemudian lapisan mantel atau selimut atau selubung ini dimungkinkan masih berupa cair pijar ya, sehingga yang keluar berusaha menggerus lapisan litosfer menjadi pegunungan ya. Kemudian ada inti, ini ada dua inti, ada inti bagian luar dan inti bagian dalam. Ya. Nah, gambar-gambar tipe lain kalian silakan cari di internet. Kemudian kita perdalam mengenai lapisan kerak bumi atau crust. Lapisan ini merupakan bagian luar ya. Jadi yang langsung kita bisa lihat ya. Kemudian tebal lapisan kerak bumi ini mencapai 70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batuan-batuan basah dan batuan masam. Nah, lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Oke. Nah, suhu di bagian bawah kerak bumi ini yang tadi saya singgung yaitu lapisan mantel itu bisa mencapai 1100 derajat Celcius ya. Kemudian lapisan kerak bumi di bagian bawahnya bisa mencapai kedalaman 100 km ya, dinamakan litosfer ya. Oke. Next. Selimut atau selubung atau mantel merupakan bagian lapisan yang terdiri di bawah lapisan kerak bumi. Nah, tebal selimut bumi ini mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Ya, suhu di bagian bawah selimut ini mencapai 3.000 derajat Celcius. Oke. Next. Inti bumi terdiri dari material cair dengan penyusun utama logam 90%, besi, kemudian 8% nikel, dan lain-lain yang terdapat di kedalaman 2.900 sampai dengan 5.200 km. Nah, lapisan ini dibedakan menjadi lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar tebalnya sekitar 2.000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2.200 derajat Celcius. Nah, lapisan inti ini merupakan lapisan pusat bumi ya, berbentuk bola dengan diameter kurang lebih 2.700 km. Nah, lapisan inti ini terdiri dari nikel dan besi ya, yang suhunya mencapai 4.500 derajat Celcius. Nah, kaitannya dengan manusia sekarang ya. Jadi aktivitas manusia dalam pemanfaatan batuan penyusun litosfer. Seketak pengertian batuan dulu. Batuan adalah himpunan partikel-partikel sejenis atau tidak sejenis yang terikat secara gembur atau padat dan himpunan membentuk kerak bumi. Nah, pertanyaannya batuan ini berasal dari mana? Ya, ini ada siklus batuan. Jadi batuan pertama kali lahir yaitu ketika gunung meletus. Ya, jadi peristiwa gunung meletus ini adalah pertama kalinya batuan keluar dari dalam bumi. Ya, jadi ada siklus batuan. Ya, jadi siklusnya yang pertama kali yaitu dimulai ketika batuan keluar dari dapur magma, kemudian keluar ketika gunung meletus. Nah, membeku. Nah, awalnya batuan disebut dengan batuan beku ya atau igneous rock. Ini di sini ada batuan beku. Nah, karena mengalami erosi dan cuaca, batuan ini mengalami pengendapan atau dalam bahasa kita mengalami sedimentasi ya. Jadi mengalami sedimentasi karena pengaruh dari apa tadi? Erosi dan cuaca ya. Kemudian setelah itu, setelah mengalami
erosi dan sedimentasi karena pengaruh panas. Ini di sini tertulis head pressure ya. Panas yang tinggi dan tekanan yang tinggi, batuan berubah menjadi batuan metamorf ya. Jadi siklusnya seperti ini. Jadi dimulai dari batuan beku, kemudian karena pengaruh cuaca dan erosi berubah menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen karena pengaruh tekanan dan suhu yang tinggi ya berubah menjadi batuan metamorf. Batuan metamorf itu kalau bahasa kita batuan metamorfosis atau tidak hanya di biologi saja, di geografi juga ada istilah metamorfosis ya. Metamorfosis di sini maksudnya batuan yang mengalami perubahan bentuk yang tadinya biasa jadi luar biasa. Jadi orang, ini analoginya seperti orang. Orang ketika mendapat tekanan dan cobaan yang luar biasa akan berubah menjadi manusia yang lebih baik. Jadi orang itu butuh ujian memang ya. Batuan saja mengalami ujian apalagi manusia. Jadi setelah mengalami tekanan dan suhu yang tinggi, batuan berubah atau bermetamorfosis menjadi batuan metamorf. Nah, siklus selanjutnya setelah metamorf akan muter atau mengalami siklus lagi ya. Karena tekanan dan panas itu masuk ke dapur magma, terolah lagi. Jadi sama seperti siklus air sebetulnya, batuan juga mengalami siklus ya. Oke. Next. Nah, berdasarkan cara pembentukannya, batuan dibagi menjadi beberapa jenis. Ya, yang tadi awal saya jelaskan, batuan beku yang pertama, yaitu batuan yang terbentuk langsung lahir dari magma. Dari magma keluar berupa, kemarin sempat saya jelaskan ya, bedanya lava dan lahar. Ya, kalau lava itu masih material murni, kalau lahar itu sudah bercampur dengan air dan material-material yang lain ya. Nah, membeku menjadi batuan padat. Nah, ini batuan awal setelah lahir dari gunung meletus yaitu batuan beku. Nah, batuan beku sendiri dibagi menjadi 3. Ada batuan beku dalam, batuan beku luar, ada batuan beku korok atau batuan yang mengalami pembekuan di korok atau di gang gunung ya. Jadi kalau visualisasinya kalian bisa cari nanti di beberapa sumber lain. Itu nanti gunung itu ada semacam batolitnya atau dapur magmanya, ada gangnya atau tempat keluarnya magma dan sebagainya. Nanti secara visual kalian cari. Kemudian batuan berikutnya batuan sedimen ya. Batuan sedimen ini salah ketik ya. Oke, saya lengkapi sedimen. Aduh. Oke. Batuan sedimen. Ini kok dimen tok. Oke. Oke. Waduh, keluar ini ya. Mohon maaf. Saya share screen lagi. Oke, sebentar ya. Tiba-tiba keluar. Oke, masuk lagi. Batuan sedimen. Nah, ini. Nah, batuan sedimen ini batuan dari lanjutan dari batuan beku tadi ya. Jadi batuan sedimen ini batuan karena pengaruh apa tadi? Weathering ya, pengaruh cuaca dan erosi itu terbentuk batuan ini. Jadi batuan ini terbentuk karena proses pelapukan dan erosi ya. Nah, bagian-bagian yang terlepas dari erosi, agen-agennya yaitu berupa air. Agen itu maksudnya yang membawa ya. Jadi yang membawa dari hulu sampai hilir itu air. Kan misalnya sungai ya. Jadi ketika setelah gunung meletus, material-materialnya terbawa oleh air, aliran sungai ya. Kemudian sampai ke hulu ya. Tidak hanya air, agen yang lain yaitu bisa angin ya. Apa ada Pak? Ada. Ini terjadi di, kalau saya pernah cerita yaitu di Pangandaran di Jogja ya. Itu ada fenomena senjun. Itu senjun itu gumuk pasir. Jadi itu agennya angin. Jadi saking besarnya angin di mana?
di Jogja ya, itu sampai benda apapun yang di pinggir pantai itu akan tenggelam oleh pasir ya, oleh gumuk pasir. Saking besarnya angin. Itu fenomena sedimentasi ya. Nah, lalu endapan ini mengalami proses lifikasi atau sedimen baru yang terurai perlahan-lahan dan membentuk batuan sedimen ya. Jadi nanti secara visual kalian bisa cari ya, batuan sedimen itu seperti apa, tinggal ketik aja ya. Oke. Kemudian setelah sedimen, proses selanjutannya yaitu apa tadi? Sesuai gambar di awal, batuan metamorf atau batuan metamorfosis ya. Jadi batuan ini berasal dari batuan sedimen yang mengalami apa tadi? Tekanan dan panas yang tinggi. Jadi tadi saya menganalogikan seperti manusia. Ketika manusia mendapat cobaan dan godaan bisa lulus ya, dia menjadi manusia yang naik kelas gitu ya. Sama seperti batuan. Jadi batuan saja mendapat tekanan dan panas yang tinggi. Oke. Nah, jadi batuannya jadi cantik. Seperti contohnya itu batuan marmer, itu contoh batuan metamorf. Jadi batuan yang mengalami perubahan bentuk jadi luar biasa, jadi cantik karena proses pengaruh temperatur yang sangat tinggi. Oke, itu ya. Nanti secara visual bisa dicari. Next. Nah, pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak ya. Setelah gunung. Jadi ada sisi positif, juga ada sisi negatif. Jadi ketika gunung meletus, sisi negatifnya banyak korbannya, banyak kerugian secara ekonomi. Tapi sisi positifnya, bahan-bahan dalam kehidupannya itu, bahan-bahan yang dikeluarkan ketika gunung meletus itu bisa digunakan oleh manusia. Contohnya pasir itu ya, banyak pasir yang diambil dari Merapi ya. Artinya pasirnya bagus, belum bercampur dengan material-material lain ya. Kemudian ada granit ya, kemudian batuan megalitik dan sebagainya. Andesit itu ya, yang sering dimanfaatkan untuk bangunan biasanya batuan andesit atau batuan beku, entah untuk konstruksi bangunan, untuk ngecor ya, untuk pokoknya segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Belum lagi batuan sedimen, gipsum itu ya. Jadi bahan dasarnya itu gamping itu ya. Itu adalah contoh batuan sedimen ya. Itu untuk pengeras jalan, pondasi rumah ya. Kemudian batuan metamorf contohnya yang tadi saya singgung batuan marmer ya. Itu untuk lantai biasanya dekorasi bangunan itu cantik sekali ya. Belum lagi emas, intan dan perhiasan itu juga termasuk contoh batuan metamorf ya. Jadi contohnya seperti itu. Next. Tenaga atau gaya geologi. Tenaga atau gaya geologi dibedakan menjadi dua, ada endogen dan eksogen ya. Oke. Tenaga endogen yaitu tenaga yang berasal dari dalam ya. Nah, gaya angkatnya bersifat membangun. Yang termasuk gaya endogen antara lain tektonisme, vulkanisme, seisme ya. Kemudian tenaga eksogen ini tenaga yang bersifat merusak dan berasal dari luar bumi. Luar bumi ini bukan dari alien, bukan, tapi lebih karena proses-proses pelapukan, pengikisan, erosi dan sedimentasi. Oke. Nah, kita sekarang bahas tenaga endogen ya, mulai dari tektonisme, vulkanisme, seisme ya. Ini pesertanya kok 10 ya, tidak apa-apa 9. Banyak yang terlempar ya. Oke. Masih berlangsung, teman-teman yang lain diajak untuk masuk. Mumpung masih setengah jalan kita, monggo silakan teman-teman yang lain untuk diingatkan
Jika ada kesulitan silakan bisa chat di kolom komentar. Oke. Atau langsung bertanya untuk dinyalakan speakernya. Jangan lupa dinyalakan juga videonya. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Seperti Carla ini sudah nyala kameranya. Rashid, silahkan. Rama, Nela, Jihan, Nabila, dan teman-teman yang lain silakan untuk dinyalakan semua kameranya. Biar kelihatan wajahnya. Sudah? Mohon untuk teman-teman yang lain diberitahu untuk segera bergabung. Ini sudah setengah jalan saya. Kalau tidak mengikuti sangat disayangkan. Oke, terima kasih untuk Fatimah sudah menyalakan kameranya. Kemudian yang lain silakan dinyalakan kameranya. Oke. Saya mulai lagi ya. Kita mulai dari tenaga endogen. Tenaga endogen ada 3, ada tektonisme, vulkanisme, seisme. Kemarin sudah saya terangkan mungkin ya. Ini saya ulang lagi aja, enggak apa-apa. Oke. Oke. Sampai mulai. Iya kok guyu. Kenapa Sultan? Sudah saya mulai dari tadi jam 10 tepat ya. Ini sudah setengah jalan. Oke, dimulai dari tenaga tektonisme ya. Tenaga tektonisme yaitu tenaga yang disebabkan oleh adanya energi di dalam bumi yang mendesak bumi ya. Kalau bentuknya nyata dari tektonisme yaitu gejalanya berupa pelengkungan, lipatan, folding, retakan, dan patahan. Jadi kemarin mungkin saya jelaskan tergantung dari massa jenisnya ya. Jadi kalau massa jenisnya itu padat, sepadat Tenggo, jadi saya senang menganalogikan. Jadi kalau analoginya seperti Tenggo, Tenggo itu kalau kalian Tenggo tahu ya, makanan yang apa? Krim berlapis itu, berapa lapis? Ratusan itu ya. Jadi Tenggo itu kalau kita tekan dari 2 arah, dia akan cenderung patah, benar enggak? Ya, itu analoginya seperti itu. Nah, kalau analoginya massa jenisnya seperti karpet, kalian misalnya punya karpet ya, kalian susun berapa lapisan misalnya. Nah, kemudian kamu dorong dari 2 arah. Yang terjadi apa? Dia akan melipat. Jadi dua kejadian yang berbeda ya. Jadi ada yang melipat atau folding, kemudian ada yang
faulting atau patah ya. Jadi tergantung materialnya. Jadi kalau materialnya padat sekali dia akan patah, disebut patahan. Kemudian kalau materialnya agak lunak dia akan mengalami folding atau lipatan. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung barusan. Ini sudah ada beberapa nama. Saya absen lagi ya. Ada Muhammad Rizky. Hadir, Sakir. hadir. Oke. Hadir, Pak. Oke, terima kasih Mas Rizky. Fatimah, mana Fatimah? Suaranya? Hadir. Oke. Hadir. Carla. Suaranya mana Carla? Biar kelihatan hidup loh. Ini dari tadi pada diem semua, saya bingung ini. Kayak dongeng sendiri akhirnya. Ya, kayak orang gila ini. Dongeng sendiri, tidak ada yang menanggapi. Oke, Carla mana Carla? Waduh, tinggal ke belakang ke Carla potongan nih. Sultan, mana Sultan? Halo, suaranya Sultan. Sultan. Ke belakang juga ini. Pokoknya join, tinggal ke belakang. Jangan. Yang jelas untuk kegiatan hari ini sudah saya rekam. Nanti teman-teman yang belum sempat bergabung jangan khawatir, nanti bisa menyaksikannya video ulangnya di YouTube channel saya ya. Nanti insya Allah saya upload ke YouTube channel saya dan jangan lupa nanti subscribe ya. Oke. Siap, Pak. Siap. Nabila mana ini Nabila suaranya? Nabila. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Rashid Pasha? Hadir, Rashid. Pak. Alhamdulillah. Kok videonya tidak dinyalain ini sih? Pada sembunyi semua. Apa belum mandi semua ini? Belum mandi, Pak. Belum mandi. Oh iya ya. Oke. Yang penting join ya. Oke. Jihan, mana Jihan? Suaranya Jihan. Vivi. Nela Safitri. Vivi videonya nyala ini. Nela Safitri. Siti Isnaini. Waduh, pada tidur nih. Waduh, keluar Carla. Oke, tak masukkan lagi. Irfana tak join lagi. Oke, sudah 13 orang yang join. Terima kasih. Lanjut ya. Lanjut. Nah, tadi sampai tektonisme terdiri atas dua bagian. Ada epirogenesa dan orogenesa. Ya. Oke. Kemudian vulkanisme ini kaitannya dengan kegunung apian ya. Kegunung apian ya. Merupakan gejala-gejala yang timbul oleh aktivitas gunung api di kawasan muka bumi ya. Jadi vulkanisme disebabkan adanya energi di dapur magma yang mendesak bumi ya. Dapat terjadi dengan dua cara, erupsi eksplosif dan eksplosif. Kalau di Indonesia cenderung eksplosif ya. Jadi eksplosif itu meledaknya luar biasa, sangat dahsyat ya. Contohnya Gunung Merapi, Gunung Slamet itu meledaknya luar biasa. Akhirnya bentuk gunungnya juga beda dengan di daerah lain. Kalau di Hawaii kalian cari saja videonya di YouTube. Di Hawaii itu bentuk pegunungannya tidak seperti di Indonesia. Kamu cari saja, coba cari di YouTube bentuk gunung di Hawaii. Itu bentuknya beda. Karena apa? Erupsinya cenderung efusif, tidak eksplosif ya. Saking efusifnya tanpa tenaganya, jadi keluarnya itu seperti kalian masak bubur itu. Jadi masak bubur plotok-plotok keluar gitu saja, mohon maaf ya. Nah, beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan luar biasa. Keluarnya juga banyak memakan banyak korban jiwa. Oke, yang terakhir yaitu seisme, merupakan getaran-getaran tanah yang disebabkan oleh gelombang seismik yang dipancarkan oleh sumber gempa. Ini sebetulnya ada kaitannya juga dengan tektonisme ya. Karena disebabkan adanya gejolak-gejolak di dalam bumi yang menimbulkan getaran kuat. Nah, berdasarkan penyebabnya
dibagi menjadi 3 macam. Nah, sekali lagi berkaitan dengan 1-2 tadi, yaitu apa? Vulkanisme, tektonisme, dan runtuhan. Jadi gempa bumi itu bisa juga karena runtuhan, ya, tidak hanya karena vulkanisme, gunung api, tidak hanya tektonisme karena tumbukan lempeng. Jadi lempeng di dalam bumi itu juga ada mengalami tumbukan, ya, itu yang salah satu menyebabkan terjadinya gempa, ya. Oke. Nah, gejala pasca seisme atau kegempaan, ya, dari yang lemah hingga getaran kuat yang dapat meruntuhkan dan menghancurkan bangunan, ya. Kalian mungkin bisa lihat video di YouTube